Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 10 Matkul Pengetahuan Bisnis, dosen pengampu Bapak Arista Pratama, Eskom Mkom, akan menjelaskan sebuah aplikasi yaitu Spotify. Nah, kali ini saya nama adalah Zadi Satrahimi, NPM 2508 2010 212. Saya Tia Ainofita Cahyani dengan NPM 2508 2010 213. Saya Fasana Diva Arski, NPM 2508 2010 209. Saya Naura Furtu Ain dengan NPM 2508 2010 1023. Spotify then. What was the challenge there? Well, the challenge was actually, if you kind of fast forward, I ended up accidentally starting a few of those companies, like a web hosting company, following the web design company. At a time, I thought, this company Google sounded pretty cool. This is back in 1998, so I applied for a job there, and they kind of said, "Hey, come back when you have a college degree." So I said, "Screw them! I'm going to build a better search engine. Can't be that hard." Right. That actually did turn out to be really hard. Yeah. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan aplikasi streaming digital yaitu aplikasi Spotify. Nah, aplikasi Spotify ini didirikan pada tahun 2006 dan diluncurkan secara resmi pada tahun 2008 oleh Mas Daniel Eka dan Mas Martin Lorenzon di Swedia. Nah, mengapa dua orang ini mendirikan Spotify? Alasannya adalah pada saat itu industri musik maraknya dengan kerugian yang sangat besar karena orang-orang cenderung menginstal aplikasi lewat web-web bajakan dan musik-musik ilegal. Nah, oleh karena itu Mas Daniel Eka dan Mas Martin Lorenzon ingin mengembangkan sebuah aplikasi bisnis yaitu aplikasi Spotify. Baik teman-teman, di sini kita bisa melihat perjalanan bisnis Spotify dari awal berdiri hingga sekarang. Tahun 2006, ide Spotify lahir di Stockholm, Swedia. Saat itu pendirinya ingin menghadirkan solusi untuk masalah pembajakan musik digital yang marak. Tahun 2008, Spotify resmi diluncurkan di Eropa dengan model bisnis premium, yaitu pengguna bisa menikmati musik gratis dengan iklan atau berlangganan premium tanpa iklan. Tahun 2011, Spotify mulai ekspansi ke Amerika Serikat, pasar musik terbesar di dunia yang membuat pertumbuhannya semakin cepat. Tahun 2015, Spotify tidak hanya fokus pada musik, tetapi juga merambah ke dunia podcast, sehingga kontennya semakin beragam. Tahun 2018, Spotify melantai di bursa saham New York melalui mekanisme IPO, sebuah langkah besar untuk memperkuat posisi mereka sebagai perusahaan global. Sekarang, Spotify memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif dan sudah hadir di lebih dari 180 negara di seluruh dunia. Ini membuktikan bahwa Spotify sukses menjadi salah satu platform musik digital terbesar di dunia. Selanjutnya ada profil CEO Spotify yaitu Daniel Ek, founder sekaligus CEO dari Spotify, lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1983 di Stockholm, Swedia. Karir awalnya, ia sudah memulai coding sejak ia masih kecil. Pada usia 14 tahun, ia sudah menghasilkan uang sendiri dari desain website. Bekerja di berbagai perusahaan teknologi sebelum ia mendirikan Spotify. Lalu ada permasalahan yang ia alami, seperti tantangan melawan pembajakan musik, persaingan ketat dengan Apple Music, Amazon Music, dan YouTube Music. Dan yang terakhir ada negosiasi sulit dengan label musik besar. Lalu ada pencapaian, seperti membuat Spotify menjadi aplikasi musik terbesar di dunia, mengubah cara bagaimana orang mendengarkan musik, dan nilai pasar Spotify mencapai puluhan miliar dolar. Selanjutnya, cara Spotify mendapatkan laba. Spotify menerapkan model bisnis premium yang merupakan strategi utama mereka untuk menghasilkan keuntungan. Model ini membagi pengguna menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu pengguna gratis. Mereka dapat mendengarkan musik dan podcast secara gratis, tetapi dengan diselingi oleh iklan audio dan visual.
Iklan ini merupakan salah satu sumber pendapatan Spotify. Kategori yang kedua yaitu pengguna premium. Pengguna ini membayar biaya langganan bulanan untuk mendapatkan pengalaman mendengarkan tanpa iklan, kemampuan mendengarkan secara offline, dan kualitas audio yang lebih baik. Mereka akan membayar langganan setiap bulannya untuk terus mengaktifkan paket premiumnya. Yang kedua adalah iklan audio dan video. Seperti yang saya sebutkan tadi, pengguna gratis akan menemukan iklan di saat sedang mendengarkan musik. Yang ketiga adalah langganan. Sekitar 45% pengguna Spotify menggunakan premium. Ini juga salah satu cara untuk mendapatkan laba yang berasal dari pembayaran langganan pengguna premium. Dengan mengaktifkan paket premium, mereka dapat mengakses musik dengan fitur-fitur premium yang telah disediakan. Pendapatan dari langganan inilah yang menjadi pemasukan terbesar bagi perusahaan. Yang keempat adalah kerjasama dengan brand dan operator. Maksudnya adalah Spotify bekerja sama dengan merek untuk menayangkan iklan yang lebih terarah atau berkolaborasi dengan operator seluler untuk menawarkan paket langganan premium yang terintegrasi dengan paket data. Ini merupakan contoh klasik bagaimana sebuah ide bisnis lahir dari sebuah masalah besar. Di era sebelum Spotify, maraknya pembajakan musik sangat merugikan industri musik. Daniel Ek melihat masalah ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai peluang bisnis. Ia kemudian menciptakan Spotify sebagai solusi yang legal dan juga menguntungkan bagi para musisi. Perjalanan mereka menunjukkan bahwa usia muda tidak menghalangi untuk memimpin bisnis global. Pesan untuk kita, temukan masalah di sekitar, lalu jadikan solusi sebagai peluang bisnis. So you decide you want to go for Spotify. Yeah. And what's next? Did you just build a prototype or an interface, or did you? Yeah, we started building the product. Oh, really? That's always what came first for us. Is just like, and the original vision was like, imagine, we were iTunes users, so imagine having iTunes, but having all the world's music in your music library. Right. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.